berikut ini merupakan gambaran kasus yang dialami oleh klien yang mengikuti konseling gizi bersama ahli gizi di puskesmas. Nyonya E berusia 67 tahun merupakan seorang ibu rumah tangga. Nyonya E melakukan pemeriksaan rutin terkait penyakit hipertensi yang dialami di poliklinik gizi. Namun saat melakukan pemeriksaan, Nyonya E direkomendasikan untuk konsultasi ke poligizi dikarenakan pasien memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Sebelum sakit, Nyonya E mempunyai kebiasaan makan berbagai macam makanan, terutama makanan yang digoreng dan bersantan. Selama ini, penyakit yang diketahui pasien hanya hipertensi. Pasien hanya menghindari makan daging kambing karena menurut pasien dapat meningkatkan tekanan darah. Pasien menyukai konsumsi buah dan sayur. Pasien yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini mengaku bahwa jarang berolahraga. Asupan makan pasien sehari-hari disediakan oleh pasien yang masak sendiri di rumah. Pasien tidak memiliki alergi ataupun serta tidak ada kesulitan dalam mengunyah dan menelan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Perkenalkan, Ibu, nama saya Istin. Saya selaku ahli gizi di Puskesmas Meranggen. Dengan Ibu siapa? Ibu Ismi, Mbak. Ibu Ismi. Iya. Ibu rumahnya di mana, Ibu? Di Majapahit sini. Dekat aku. Oh, dekat pasar Meranggen. Iya, dekat pasar. Oh, dekat sekali ya, Ibu ya. Iya. Oh ya, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Mbak. Tadi saya dari kamar 11 disuruh ibunya ke Mbak datangin, Mbak. Oh, karena ada apa, Bu? Saya mau konsultasi. Oh, iya, Ibu. Berarti Ibu, di sini nanti kita akan melakukan konseling gizi, Ibu. Nah, konseling gizi itu nanti antara Ibu dan saya, kita akan berdiskusi, Ibu, mengenai permasalahan kesehatan Ibu. Lalu nanti setelah kita berdiskusi, kita akan mencari solusi, Ibu. Nah, nanti untuk menentukan keputusannya akan ditentukan oleh Ibu. Saya hanya membantu mengarahkan. Bagaimana, Ibu? Iya, Mbak. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, boleh saya lihat hasil pemeriksaan dari ada tadi Mbak ruang ini. sebelah? Dikasih Mbaknya. Berarti belum melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya? Belum. Iya. Kalau begitu kita lakukan pengukuran terlebih dahulu, Ibu. Sekarang? Iya, tapi untuk dompet maupun jam tangan bisa kita lakukan dulu, Ibu. Iya. Nanti alas kaki dilepas ya, Ibu. Iya, Mbak. Ya, silakan ke sini, Bu. Timbang dulu atau Iya, ngukur dulu? menimbang dulu ya, Ibu. Pandangan ke depan, Ibu. 64 kilo ya, Ibu. Kita ulangi satu kali lagi ya, Ibu. Nah, naik lagi, Ibu. Hasilnya sama ya, Ibu. Silahkan turun. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran tinggi badan ya, Ibu. Yang sebelah sini, Ibu. Ini. Antara di sini, pangkat dan punggung menempel ya, Ibu. Lalu maaf, Ibu, bisa sedikit ya, Ibu. Satu kali lagi ya, Ibu. Ya, sudah, Ibu, silakan duduk. Ibu usianya berapa ya, Ibu? 67, Mbak. 67 tahun. Iya. Jadi Ibu, tadi dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan Ibu tergolong dalam kategori gemuk. Gemuk ya, Mbak? Iya. Nah, terus untuk tekanan darah Ibu alhamdulillah normal, Ibu. Iya. Tapi untuk kolesterol tinggi, Ibu. Wah. Nah, kalau begitu saya ingin menanyakan, dalam sehari-hari Ibu biasanya suka konsumsi apa aja? Konsumsi maksudnya nasi apa Iya, apa? konsumsi makanan. Ya, makanan saya itu, Mbak, makan saya itu 3 sampai 4 kali sehari. Iya, Bu. Terus, Bu? Terus makannya suka yang bersantan, Iya. gorengan. Kalau lauk
lauk yang paling disukain apa Bu? Lauk yang disukain itu Mbak, aku suka tempe Mbak. Ayam juga suka. Iya. Gorengan gitu. Kalau misalkan kayak sayuran Ibu yang disukain apa? Sayuran itu yang disukai itu malah yang bersantan-santan Mbak. Kayak lodeh, gori, apalagi mangut itu Mbak. Enak banget santannya besar. Saya dimintakan ya Ibu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau untuk cemilannya biasanya Ibu suka makan apa? Nah, cemilan itu ya kadang selo Mbak, Iya, Bu. gitu. Yang lainnya juga gorengan Mbak, kayak soles. Kadang-kadang itu anak saya juga kalau pulang kerja itu membawakan gorengan Mbak. Jadi Berarti- makannya banyak gorengan ya. Setiap hari selalu dibawakan gorengan gitu Bu. Iya, kalau dia pulang kerja itu ada tuh bawaannya. Kalau jajanan biasanya gorengan. Biasanya Bu kalau satu kali makan, yang makan besar tuh isinya apa aja Bu? Kayak nasi, terus ada apa lagi? Ini ada sayur, nasi, sayur, ada lauknya juga Mbak. Ya itulah. Pakai buah atau enggak Bu? Iya, buah juga ada, tiap hari itu ada aja makan buah. Kira-kira makan buah berapa kali sehari? Tergantung ya Mbak, kadang berapa kali itu 2 kali apa berapa hari itu seambilnya saja. Paling suka buah apa? Nah, jambu, Ya. ada pir, ada kates, Iya. suka itu. Kalau tadi Bu waktu berangkat, Ibu ada makan nggak? Makan besar? Ada Mbak. Berapa kali Bu? Ini kan agak pagi, baru sekali Mbak. Kalau boleh tahu tadi lauknya pakai apa aja Bu yang makan Tahu tadi? sama tempe goreng Mbak. Sayurnya lodeh. Terus ada kerupuk. Bentar Ibu, saya mau nampilin contoh konsumsi Ibu ini dengan satu kali makan. Nah, ini ya Ibu. Di sini kan ada pilihan piring nasi. Biasanya Ibu makannya satu kali makan berapa kali? Berapa? Yang mana? Itu yang A itu Mbak. Oh, yang A ini segini lebih atau kurang? Kayaknya bisa lebih kok Mbak. Itu dalam sehari 3-4 kali ya Bu ya? Iya Bu. Nah, lalu biasanya kan Ibu konsumsi air putih. Ya, Konsumsi air putihnya tuh sehari berapa kali Bu? sedikit ya kayaknya ya itu Mbak. Oh, kalau Ibu gelasnya pakai yang mana Ibu? Sedikit tapi yang besar gelasnya. Oh, yang besar ini. Iya, ada Berapa kali tangkainya Bu? itu. Kira-kira 4 kali. Iya Bu. Nah, kan makan besarnya tuh 3-4 kali. Terus kalau untuk selingannya Ibu yang kayak jajan-jajanan gitu loh Ibu, biasanya Ibu berapa kali sehari Bu? Selain makan besar itu yang jajan-jajanannya. Jajanannya ya Mbak, kadang pagi itu udah jajan ya, sudah ada jajan nanti jam berapa ya? Pagi itu kadang-kadang jam 10 itu juga nyemil-nyemil gitu. Nyemil apa telur. Nanti siang makan lagi, habis itu nanti nyemil lagi gitu sampai sore, sampai kadang malam. Oh iya Bu. Nah Ibu kalau kegiatan sehari-hari Ibu sering melakukan olahraga tidak Ibu? Jarang ya Mbak. Sampai tidak olahraga. Terakhir olahraga kapan? Itu beberapa bulan yang lalu. Gitu Bu. Nah kalau kegiatan sehari-hari biasanya Ibu ngapain aja? Masak. Oh masak. Masak. Kalau kayak nyapu gitu. Itu anak-anak saya Mbak, anak-anak saya yang mengerjakannya. Tapi Bu sering ke pasar? Ya ke pasar. Oh
apakah ibu punya alergi? Oh tidak ada mbak. Iya baik-baik saja. Alhamdulillah ya ibu. Ya, alhamdulillah. Nah terus ibu apakah punya riwayat penyakit? Iya mbak, aku ada hipertensi mbak. Oh, Ada hipertensi. berarti ada riwayat hipertensi. Iya. Ibu. Nah sekarang berpendapat ya Iya. ibu untuk kalau mengunyah makanan, menelan makanan, ibu mengalami kesulitan tidak? Tidak. Oh berarti normal-normal saja. Iya Alhamdulillah ya, normal-normal Ibu. saja. Nah ibu pekerjaannya apa ya ibu? Ibu rumah tangga ya? Iya mbak. Ibu rumah tangga. Iya. Di rumah aja ya. Iya di rumah saja. Nah jadi bu, ibu mengalami kelebihan asupan lemak. Nah kelebihan asupan lemak ini bu berkaitan dengan konsumsi ibu yang sehari-hari konsumsi makanan itu ibu berlebih. Nah contohnya itu ibu konsumsi yang tinggi lemak, yang itu kayak santan, gorengan, kan ibu suka mengkonsumsi itu ya Iya. bu ya. Iya. Nah itu tadi bu dibuktikan ibu dengan kadar kolesterol ibu yang tinggi. Wah gawat ya mbak, gimana tuh mbak? Nah kalau misalkan ya ibu kadar kolesterolnya ibu tinggi, berarti kan lemaknya tinggi ya ibu dalam tubuh. Nah itu tuh bisa menyebabkan berbagai penyakit ibu. Contohnya kayak jantung, stroke. Nah kenapa ibu kok bisa muncul penyakit itu? Nah kan karena kalau misalkan lemaknya banyak ibu bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Kalau misalkan penyumbatannya di jantung itu bisa nyebabin penyakit jantung bu. Kalau di otak berarti apa ibu? Stroke. Betul ibu. Nah tentu kan bu, Iya. kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada ibu. Iya, Mbak. Nah apakah ibu siap untuk melakukan perubahan ibu baik dari pola makan maupun aktivitas? Iya mbak. Bu kalau begitu, nah di sini saya punya leaflet ibu. Leaflet itu kayak kertas yang ada materinya gitu bu. Iya mbak. Nah ini tentang jantung sama stroke. Nah terus bu ada beberapa menu yang harus ibu batasi maupun hindari. Contoh untuk makanan yang harus ibu batasi itu ada garam. Itu cuma buat 1 sendok teh doang Iya, bu. Terus untuk gula itu 4 sendok makan. Terus untuk minyak itu 5 sendok makan bu sehari. Terus ibu ada makanan yang harus ibu hindari, contohnya kayak goreng-gorengan. Tadi ibu berapa kali sehari? 3 kalian mbak. Nah misal bu makan gorengannya bu kan tadi 3 kali, Iya. terus dikurangi bu jadi 1 kali sehari, bisa nggak bu? Kayaknya nggak bisa mbak. Soalnya itu kadang anak saya juga membawakan gorengan itu. Berarti ibu merasa kesulitan kalau langsung mengurangi karena anak ibu selalu membawakan jajanan Iya. aja. Iya mbak. Kalau begitu bu gimana kalau misalkan 2 kali aja deh bu? Iya mbak, nanti dicoba. Berarti mau mencoba. Iya dicoba mbak. Nah bu yang selanjutnya harus dihindari Iya. itu ada yang bersantan ibu. Kan tadi ibu suka makanan bersantan nih ibu Iya. ya. Iya. Apalagi yang kental kan bu. Hmm. Nah ibu tadi berapa kali makannya sehari? 2 hari sekali ya. Oh dari sekali kan bu. Nah kalau misalkan ibu dikurangi bu Iya. jadi 3 hari sekali Iya. gitu bu. Gimana ibu? Iya. Mau mencoba ya Mau ibu ya? coba mbak. Nah, kalau begitu ibu, ada juga beberapa menu lagi ibu yang harus dibatasi ibu. Kayak contohnya ibu kalau memilih daging, itu dagingnya tanpa jeruan, kayak tanpa lemak gitu ibu. Oh ya padahal itu yang enak ya mbak. Kayak ati. Iya. Ibu suka bu. Iya. Terus dikurangi ya ibu. Iya. Terus selanjutnya ibu, di sini ada contoh menu sehari ibu. Nah itu bisa tuh kalau misalkan untuk besok atau untuk kedepannya atau bahkan untuk setelah ini bu memasak menunya seperti di sini bu, nggak harus sama sih bu. Kalau mau hampir mirip juga nggak apa-apa. Contohnya nih bu di sini ada ikan pepes. Nah itu kan berarti ikannya diolah secara Dikukus. itu kan tujuannya untuk mengurangi Lemak ya. iya. Kalau misalkan digoreng kan berarti nanti menyerap minyak Iya, ya bu. pakai minyak. Iya.
terus ibu ada tambah juga di sini soto pisang. Ya. Nah biasanya kan ibu tadi suka makan yang Bersantan Santan. kolak misalnya. jadi yang harusnya biasanya ibu makan kolak diganti dengan Diganti sama soto. stok. Terus kalau untuk menu lain kayak contohnya ayam yang biasanya digoreng di sop saja. Iya. Iya mbak. Nah untuk yang lainnya ibu saya ada tambahan ini, ada contoh piringku ibu. Satu kali makan seperti ini ibu. Iya. Setengah bagian piringnya itu ada Sayur, dan lauk pauk. buah. Setengah piringnya sayur dan buah. Terus untuk 2/3-nya itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu seperti apa bu? Ini ada Oh iya, iya. singkong, jagung, kentang, seperti itu bu. Iya mbak. Terus kalau untuk 1/3-nya itu ada lauk hewani, lauk nabati. Lauk hewaninya itu bisa ada di sini, ada macam-macam. Nah contohnya ada apa ini bu? Misalkan itu iwak bandeng ya mbak, bisa ya Ya, mbak. Ada apa itu ya, udang ya mbak. ya. Enak itu mbak, udang mbak. Lauk hewaninya ada di sebelah sini bu. Iya, Mbak. Kayak susu, tapi susunya ibu harus susu yang tanpa lemak itu, yang nggak boleh full cream. Tahu tak? Tahu mbak. Ya. Terus untuk yang nabati itu ada yang kayak tahu, tempe, kacang-kacangan gitu. Ini mbak, misalkan kan itu kan susu ya. Kalau misalkan susu kedelai gimana mbak? Nggak apa-apa bu. Berarti itu maksudnya ibu mengkonsumsi apa itu, nabati apa hewani? Nabati ya. Iya betul. Oh. Nah tadi makan ibu 1 kali sesuai nggak dengan piringku ini bu? Enggak sesuai mbak. Nah Kayaknya aku kebanyakan. berarti ibu harus Mengurangi. ya, harus disesuaikan ya ibu. Iya. Jadi bu untuk konsumsi cairannya ibu kayak air putih gitu ibu masih kurang juga ibu. Nah tadi kan ibu sebutkan kalau ibu konsumsinya berapa tadi bu? 3-4 mbak. Nah, bisa 4 gelas. Iya. Itu masih kurang 1 gelas lagi bu. Oh iya gitu ya mbak. Iya, jadi buat kedepannya ibu tambahkan 1 gelas lagi ya ibu. Iya Mungkin mbak. sebelum tidur gitu bu, ibu minum. Iya. Gitu. Iya ya bu Iya. ya. Iya. Terus ibu untuk kegiatan sehari-hari kan tadi ibu bilang kalau ibu jarang berolahraga. Iya. Nah gimana ya ibu? Mungkin ibu ada ide baru atau gimana gitu loh bu? Biar ibu melakukan olahraga. Apa saya nyapu di luar gitu halaman ya mbak. Oh setiap pagi Tiap gitu pagi bu. iya. Nah itu juga termasuk aktivitas ya bu, aktivitas fisik. Iya. Bisa ibu itu. Iya. Lalu ibu kan rumahnya dekat dengan pasar. Iya. Ibu pasti sering ke pasar ya bu ya? Iya. Berapa kali tuh bu? 4-5 kali lah seminggu. Nah iya ibu, itu bisa dimanfaatkan ibu. Kalau ke pasar sama jalan kaki ibu. Iya. Jadi kan itu bisa sembari melakukan aktivitas fisik ya ibu. Iya. Nah Mungkin kan juga agak dekat mbak. iya. Nggak masalah jalan kaki. Ya ibu, untuk kedepannya berarti dilakukan seperti itu ya ibu. Iya mbak. Nah jadi ibu coba tadi kita membuat kesepakatan apa saja ibu? Saya harus mengurangi apa tadi ya, yang bersantan. Iya. Terus yang berminyak, goreng-gorengan mbak tadi mbak bilang. Iya. Terus kalau bisa misalkan ya dikukus, seperti dipepes tadi ya mbak, Iya. digodok-godok, sayurannya ya digodok gitu. Iya. Saya cuma nulis ya ibu. Iya. Sambil saya ulangi kembali saya tuliskan. Iya. Nah yang pertama tadi ibu mengurangi makanan santan yang harusnya 2 hari sekali jadi 3 hari Sekali. iya. Terus untuk gorengan tadi berapa ibu? Sering kok mbak, berapa 2-3 kali lah sehari. Tadi kesepakatannya jadinya Jadinya 2 kali. sehari 2 kali Ya. ya. Terus tadi kan juga untuk konsumsi makannya dikurangin sesuai dengan Piringku. ya. Nah terkendala tidak bu dalam menjalankan ini bu? Ya mudah-mudahan ya mbak, saya akan mencoba menuruti apa kata mbaknya tadi.
Ya, Saya akan coba pelan-pelan ya Mbak. ya semangat ya Ibu. Iya Mbak. Kan ini juga untuk kebaikan Ibu Iya, dan Mbak. orang-orang tercinta Ibu. Nah, untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas kembali Bu untuk program ini atau kesepakatan ini apakah Ibu sudah menjalankan, lalu dampaknya untuk Ibu bagaimana kedepannya, apakah terjadi perubahan Ibu baik itu dari kadar kolesterol maupun berat badan atau yang lainnya Ibu. Semoga ada perubahan ya Ibu. Iya Mbak. Nah, ini bisa Ibu bawa. Di sini ada nomor telepon saya Ibu. Kalau Iya, semisal nanti ada yang ingin ditanyakan, itu bisa menghubungi sana ya Ibu. Iya Mbak. Nanti insya Allah kan saya bawa. Terima kasih banyak Mbak Iya, atas informasinya. iya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Ibu Iya, atas Mbak. kunjungannya. Iya Mbak. Jadi di jalan Iya Ibu. Mbak. Permisi. Iya Ibu. Assalamualaikum.